Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan trik melawan was-was saat berwudu. Sebenarnya sih bukan hanya pada saat berwudu, tapi saya fokuskan di sini kepada teman-teman yang was-was saat berwudu, karena biasanya orang was-was itu banyak terjadi di saat dia berwudu. Tapi tak jarang juga orang yang was-was itu juga terjadi pada saat dia sholat. Sering kita temukan orang was-was pada saat berwudu ini sangat lama sekali di saat mau berwudu. Sampai-sampai ada yang sampai setengah jam, ada yang 1 jam, yang mengulang-ulang nawaitu wudu'a, nawaitu begitu. Sama dengan pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu. Jadi banyak sekali. Kadang-kadang terjadi pada imam. Nah, bagaimana triknya? Mari kita lihat cara penanganannya. Ini ada pendapat atau trik dari Ibnu Hajar Al-Haytami, menjelaskan dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, tip-tip menghilangkan penyakit waswas. Setidaknya ada beberapa cara untuk menaklukkan penyakit setan itu. Diantaranya yang pertama adalah tidak menghiraukan rasa was-was itu. Bagaimanapun rasa was-was itu jangan dihiraukan wis. Ini triknya. Jadi percayalah. Nomor 2, tidak ada ingat dan sadar bahwa was-was itu dari setan. Percaya bahwa itu dari setan. Tadi merasa bahwa niat kadang-kadang tidak bersamaan dengan membasuh muka itu adalah dari setan. Percaya itu. Nomor 3, tancapkan dalam hati bahwa agama Islam itu mudah dan dipermudah serta tidak dipersulit. Niscaya ada jalan keluar bagi orang yang was-was ini. Ya. Kita lihat triknya selanjutnya tentang bagaimana caranya di saat melaksanakan wudhu itu agar tidak was-was. Ada Al-Fiqhul Islam juz 1 halaman 141. Wa qala Syafi'iyatu, ashabus Syafi'i, artinya bukan Imam Syafi'i, ada pendapat dari golongan Imam Syafi'i, yajibu qarnun niyah bi awwali ghusli juz'in minal wajhi, wajib membersamakan niat dengan basuhan pertama kali dari wajah. Jadi basuhan pertama kali dari wajah itu wajib bersama dengan niat. Litak tarina bi awwalil fardih kassolati, agar supaya niat itu bersamaan dengan permulaannya kewajiban sebagaimana sholat. Wa yustahabbu ayyanwiya qabla ghuslil kaffain, disunatkan untuk berniat sebelum membasuh kedua telapak tangan. Ya, kita kan persiapan wudhu itu disunatkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Lah ini niat sudah disunatkan untuk dimulai. Niat itu tempatnya dalam hati. Litashmulan niyatu masnunat taharati wa mafrudoha, agar supaya niat itu meliputi atau mencakup kepada sunat-sunatnya bersuci dan fardu-fardunya. Fayuthabu ala kullim minhuma, maka orang yang berwudu tersebut mendapatkan pahala atas kesunatan dan kefarduan itu. Kama qolal Hanafiyatu, sebagaimana pendapatnya Ashabul Hanifah, Abu Hanifah, artinya
pendapat-pendapat ulama yang beraliran Hanafi. Nah, ini yang paling penting ketika orang itu sudah was-was. Wa yajuzu taqdimun niyah ala taharati bi zamanin yasirin. Bagaimana solusinya agar orang ini yang was-was ini selalu ragu apakah niatnya itu bersamaan dengan membasuh pertama kali dari bagian muka atau tidak bersamaan? Maka solusi yang paling bagus adalah mereka mendahulukan niat dulu. Tidak apa-apa. Niat dalam hati, nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Langsung basuh muka 3 kali langsung begitu, itu tidak masalah. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Di antaranya adalah Imam Rafi'i. Malah kalau menurut Imam Ghazali, al-muqaranatul urfiyah itu tidak masalah. Al-muqaranatul urfiyah itu maksudnya adalah bersama secara uruf. Bersama secara uruf bagaimana? Ya pokoknya bersama. Contohnya sekarang saya bertanya kepada teman saya yang datang ke rumah. Loh, sampean Mas? Iya, sampean bersama siapa? Adik saya. Itu kedatangannya ke rumah saya mestinya beruntutan. Tidak bersama-sama moro naiknya kaki ke teras bersamaan, turunnya dari mobil, kakinya yang kanan turun kaki yang kiri turun bersamaan bersama. Tidak begitu. Katanya Imam Ghazali, yang maksudnya bersamaan itu adalah orfiyah. Secara orfiyah, bersama secara orfiyah. Nah, ini kita perlu digarisbawahi di sini, wa yajuzu taqdimun niyah ala taharatih bi zamanin yasirin. Boleh mendahulukan niat dari bersuci dengan zaman yang sebentar. Boleh. Kita fokus kepada teks redaksi yang bergaris bawah. Jadi solusinya bagi orang yang was-was adalah boleh mendahulukan niat dari bersuci, dari berwudu, atau bahkan dari sholat. Tapi bizamanin yasirin, dengan zaman yang sebentar. Boleh. Fa in tawala zamanu lam yujzi'hu dzalik. Nah, apabila zamannya itu panjang, maka tidak cukup yang demikian itu, tidak boleh yang demikian itu. Wa yustahabbu istishabu dzikrin niyah ila akhir taharah. Dan disunatkan untuk membersamakan niat sampai akhirnya bersuci, sampai akhirnya bersuci. Jadi niat itu tetap dilanggengkan terus sampai selesai bersuci. Nah, kalau menurut pendapat ini, kita itu tidak wajib terus-terus berniat. Yang penting di saat wudhu itu, awal sebelum berwudhu, kita itu sudah niat bahwa akan menghilangkan hadas kecil. Sudah berniat. Nah, setelah berniat langsung membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 2 kali, mengusap mengusap tangan 3 kali. Mohon maaf. Membasuh muka 3 kali, membasuh tangan sampai siku 3 kali, kemudian mengusap sebagian kepala juga 3 kali, membasuh kedua kaki juga 3 kali. Yang jelas sudah tertib ya, tertib. Lah ini dijalankan begitu saja. Yang penting niatnya sudah di awal sudah terjadi. Di saat proses membasuh dan mengusap itu tidak ada niat yang dipalingkan.
Artinya tidak ada pembatalan niat, tidak ada pemalingan niat. Kadang-kadang kita kan di dalam berwudu itu di dalam membasuh muka itu bukan karena berwudu saja. Contohnya karena panas, mendinginkan agar supaya dingin akhirnya membasuh muka. Itu namanya pemalingan niat wudu. Lah, itu tidak ada maksud untuk niat yang lain dalam membasuh itu. Itu namanya tidak ada pemalingan niat. Nah, makanya disunatkan saja untuk membersamakan niat, melanggengkan niat sampai akhirnya bersuci. Sampai suci sampai bersucinya selesai. Kenapa disunatkan litakuna af'aluhu muqtarinatan bin niyah? Agar supaya pekerjaan-pekerjaannya orang yang melakukan sesuci, orang yang melakukan wudu itu bersamaan dengan niat. Begitu. Wa inistashabah hukmaha ajza'ahu. Dan apabila orang itu melanggengkan hukumnya niat, ajza'ahu. Melanggengkan hukumnya niat sampai akhirnya bersuci, sampai selesainya bersuci, itu cukup. Apabila melanggengkan hukumnya saja. Maknanya apa? Wa maknahu alla yanwiya qat'aha. Pengertiannya membersamakan hukumnya niat sampai selesainya bersuci itu boleh saja, artinya adalah alla yanwiya qat'aha, orang yang berwudu itu harus tidak berniat untuk memutus wudu. Itu maksudnya. Jadi berjalan begitu saja pembasuhan dari muka terus, niatnya yang penting sudah tidak ada pemalingan niat, maksud saya tadi. Demikian yang ada di Imam Syafi'i. Maksud saya Imam Syafi'iyah, artinya ulama-ulama yang mengikuti aliran Imam Syafi'i. Intinya saya garis bawahi lagi bahwa caranya agar supaya kita terbebas dari waswas, untuk menghilangkan waswas, niat itu boleh dilaksanakan sebelum melaksanakan pekerjaannya dengan jarak yang sebentar. Itu, terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.